deh, kita kejumpa lagi dalam pembahasan soal ya biologi. Kali ini kita bahas simulasi PAT, penilaian akhir tahun. Untuk biologi kita coba mulai dari nomor 2 ya. Kalian lihat di buku kalian pembahasan PAT 1 itu ada di halaman 218 ya. Soalnya mengatakan nomor 2, organel yang terdapat pada sel hewan tapi tidak terdapat pada sel tumbuhan. Jadi organel ini adanya di dalam sel hewan tapi tidak ada di dalam sel tumbuhan. Maka kita akan melihat daging yang kita miliki. Sel tumbuhan dia akan memiliki yang hanya ada di sel tumbuhan. Kita kenal dengan dagingnya adalah Divaplas. Artinya bagian Divaplas ini hanya ada di dalam sel tumbuhan. Berarti di sel hewan sama sekali nggak punya. Nah, apa aja ini? Yuk, kita lihat. Itu dari kata dinding sel. Sel hewan tidak punya dinding sel. Pa adalah dari kata kapola. Sel hewan juga tidak punya kapola. Dan plastida. Plastida itu adalah kumpulan pigmen. Kalian lebih kenal dengan nama lainnya yaitu kloroplas. Kloroplas adalah kumpulan pigmen yang warnanya adalah kloro atau hijau. Nah, ini yang ada di sel tumbuhan. Sebaliknya, yang hanya ada di sel hewan akan memiliki, kalian ingat dengan dekingnya adalah lisensi. Artinya, lisensi hanya dimiliki oleh sel hewan. Sel tumbuhan tidak punya bagian yang namanya lisensi. Apa aja lisensi? Lisensi kita kenal dengan nama lisosom. Jadi sel hewan punya lisosom, tapi sel tumbuhan tidak punya lisosom. Dan sensi adalah dari kata sentriol, organel untuk pembelahan. Maka kalau ditanya soal nomor 2, yang di organel yang dimiliki sel hewan tapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Cuma ada 2 pilihan, lisosom atau sentriol. Kalau kalian lihat di pilihannya, plastida ada, mitokondria di tumbuhan dan hewan ada karena tidak disebutkan. Nukleus di sel tumbuhan dan sel hewan ada, tapi yang tidak ada di sel tumbuhan adalah lisosom. Makanya jawabnya harus C. Jadi ingat ya, Divaplas dan lisensi. Divaplas adalah sel tumbuhan, sedangkan lisensi adalah sel hewan. Oke, berarti nomor 2 harus kalian jawab C. Nomor 6 kita lanjutkan. Nomor 6 kita bicara tentang hewan. Kita masih bicara keanekaragaman makhluk hidup. Hewan di bawah ini yang tidak memiliki jaringan. Hewan itu dikenal 2 kelompok. Pertama adalah hewan bersel 1. Kalian kenal dengan nama sel 1 dalam bahasa Latin dikenal dengan nama uniseluler. Jadi yang pakai seluler bukan hanya toko HP ya. Yang kedua adalah bersel banyak. Kita kenal dengan nama multiseluler. Oke. Kalau bersel 1 berarti badannya hanya ada 1 sel. Jadi cuma ada 1 sel aja. Nggak ada sel-sel yang lain, cuma 1 sel. Ya. Contohnya apa? Contoh yang paling kalian kenal pertama adalah amuba. Oke. Bisa juga kalian kenal dengan nama trypanosoma. Boleh juga kalian kenal dengan nama paramecium. Sebaliknya, bersel banyak adalah makhluk hidup yang selnya lebih dari 1. Dan kalian ingat, sel akan membentuk yang namanya jaringan. Karena definisi jaringan adalah kumpulan sel. Jadi kalau selnya lebih dari 1 akan mempunyai jaringan. Jaringan akan membentuk yang namanya organ. Berarti kalau kalian tanya Umi apa contohnya makhluk hidup bersel banyak? Semua makhluk hidup yang bisa kalian lihat dengan mata langsung itu berarti bersel banyak. Semua makhluk hidup, mau itu tumbuhan,
mau itu hewan yang bisa kalian lihat secara langsung dengan mata, itu adalah bersel banyak. Maka kalau ditanya nomor 6, hewan di bawah ini yang tidak memiliki jaringan, cacing bisa kalian lihat? Bisa, berarti bersel banyak. Semut walaupun kecil tetap bisa kita lihat, berarti bersel banyak. Ubur-ubur tetap bisa kita lihat. Tapi adakah yang bisa melihat amuba secara langsung? Nggak bisa. Kenapa? Karena amuba hanyalah bersel 1. Makanya nomor 6 harus kalian jawab dengan jawaban A. Jadi nomor 6 dan 2 sudah kita jawab. Kita lanjutkan di soal nomor 8. Nomor 8, kita bicara tentang anggota ekosistem. Soalnya mengatakan komponen biotik yang terdapat di dalam ekosistem laut. Komponen itu bisa kalian bilang sebagai bagian. Komponen itu ada 2, ada komponen biotik, kalian kenal dengan istilah makhluk hidup, dan komponen abiotik, kalian kenal dengan komponen benda mati. Oke? Jadi pertanyaan soal adalah komponen biotik. Kalau komponen biotik ya yang ada di air laut, laut banyak memiliki produsen berupa fitoplankton. Kalau ada fitoplankton, pasti ada zooplankton. Kemudian di dalam air laut juga akan ada bangsa ikan, bangsa udang. Tapi abiotiknya apa? Abiotiknya bisa kita bilang air, bisa kita bilang adalah karang-karang laut yang mati ya. Batu, tanah, dasar air, perairan, suhu, cahaya matahari. Oke? Maka kalau kalian cuma ditanya soal nomor 8, komponen biotik pasti harus memiliki fitoplankton dan zooplankton. Kalau kalian lihat di soal, jawaban A ada air, cahaya, jelas itu benda mati. Yang B ada tanah, air, itu juga benda mati. Yang D ada udara, tanah, itu juga benda mati. Tapi kalau jawabnya ada fitoplankton, zooplankton, dan udang, itulah jawabnya komponen biotik. Maka untuk soal nomor 8, kalian harus jawab C. Oke, selanjutnya nomor 9. Kita bicara nomor 9. Nomor 9 bicara tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dalam suatu ekosistem yang berperan sebagai organisme autotrof. Jadi, organisme atau makhluk hidup di dunia ini pilihannya cuma 2, Adik. Ada yang namanya autotrof, ada yang namanya heterotrof. Autotrof artinya dari kata auto. Trof dari kata trofi atau tingkatan. Jadi auto tingkatan makhluk hidup yang bisa melakukan sendiri. Maka kita artikan autotrof adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Biasanya makhluk hidup membuat makanan sendiri melalui cara fotosintesis. Maka kalian akan jawab, apa contoh makhluk hidup yang bisa fotosintesis? Contoh makhluk hidup yang bisa fotosintesis kalian sebut dengan nama tumbuhan. Atau karena bisa membuat makanan sendiri, kalian kenal dengan nama produsen. Sebaliknya, kalau heterotrof tentu saja artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Siapa tidak bisa membuat makanan sendiri? Kecuali tumbuhan, berarti hewan, manusia, itu semua bersifat heterotrof. Maka kalau kalian ditanya nomor 9, suatu ekosistem yang berperan sebagai organisme autotrof tentu saja adalah tumbuhan. Maka carilah tumbuhannya.
Maka di soal yang terlihat tumbuhan adalah jawaban B. Maka nomor 9 harus dijawab B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita bicara tentang interaksi nomor 14. Kita bicara tentang interaksi makhluk hidup. Oke, interaksi yang terjadi merupakan simbiosis komensalisme. Komensalisme, kalian pernah ingat simbiosis adalah cara hidup bersama dua spesies makhluk hidup. Jadi yang bersimbiosis itu harus spesies yang berbeda. Jadi kalau kalian satu spesies bersama manusia berarti tidak melakukan simbiosis. Nah, simbiosis kalian kenal dengan nama ada 3 namanya, ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kalian ingat di sini adalah mutu sama senang, komen satu nggak peduli. Jadi kalau orang banyak komen tuh gak usah peduli aja. Para satu rugi. Ya. Jadi mutu sama senang, komen satu nggak peduli, dan para itu akan mengalami kerugian. Jadi mutu apa nih? Mutu adalah mutualisme. Mutualisme, kedua spesies sama-sama senang. Jadi sama-sama mendapatkan keuntungan dari cara hidup bersama ini. Sebaliknya, komensalisme satu untung, satunya lagi nggak peduli. Dia mau ikut, hayo, nggak ikut juga nggak apa-apa. Jadi satu untung, satunya tidak rugi, nggak peduli dia. Mau untung mau rugi nggak peduli. Tapi parasitisme yang ketiga, satu untung, yang satunya untung alias merasa dirugikan. Nah, soal menanyakan nomor 14 adalah pada di atas adalah anggrek. Anggrek gambarnya menempel pada pohon, merupakan simbiosis komensalisme. Lihat. Komen satu nggak peduli, jadi satu mengalami keuntungan, anggrek mengalami keuntungan, tapi pohonnya tidak rugi. Jadi jawaban yang benar, anggrek hanya menumpang di atas pohon dan tidak merugikan pohon. Makanya nomor 14 harus kita jawab A. Oke adik-adik, hari ini kita cuma bisa membahas segini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Untuk adik-adik yang mau bertanya soal apapun, boleh hubungin di sini ya, atau hubungin Mbak CS-nya. Nanti soalnya dihubungkan dengan pengajar-pengajar masing-masing. Adik-adik tetap semangat belajar di rumah, tetap semangat belajar bersama GO. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.